Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa memohon kepada Allah semoga meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan niat kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dengan demikian semoga Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga kelak di akhirat kita dimasukkan ke jannahnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang beberapa hari ini viral di media sosial, yaitu ketika seorang tokoh, ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya tetapi saya kasih kisi-kisinya. Tokoh asal Jawa Barat, pernah menjadi gubernur Jawa Barat, ya, beliau sudah sepuh sekali, ya. Mungkin kalau saya hitung-hitung itu saya tidak membaca beliau terakhir usianya berapa, tetapi saya kebetulan sejak beliau masih aktif sebagai tentara begitu, ya, jenderal gitu. Kalau saya hitung mungkin beliau sudah di atas 90 itu usianya, ya. Pada saat itu menjelang sakaratul maut karena sudah tidak bisa apa-apa, ya, di rumah sakit. Nah, kemudian beliau ini dikunjungi oleh juga mantan jenderal, ya, yang bisa disebut sebagai muridnya, ya, karena dulu pada waktu jenderal yang sepuh ini aktif menjadi gubernur di sebuah institusi pendidikan militer, si mantan jenderal yang mengunjunginya ini adalah tarunanya, ya. Saya seingat saya memorinya seperti itu, ya. Jadi bagus saja ini, ya, murid datang ke gurunya yang sudah sepuh dan menghadapi sakaratul maut. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Nah, jadi ini ada videonya juga, ya, viral. Ternyata si murid jenderal pensiunan juga ini, ya, bersama beberapa orang di sekitarnya, ya, mungkin stafnya atau anggotanya, sama-sama tentara barangkali, malah menyanyikan sebuah lagu Mars gitu. Itu lagu Mars, ya, Mars, saya nggak menyebut institusinya lah, itu Mars sebuah institusi militer begitu. Nah, ini kemudian viral dan banyak berkomentar, ya. Rata-rata komentarnya itu kalau bahasa saklek saya ya ngawur gitu, ya. Jadi orang menjelang sakaratul maut dan Muslim begitu, ya. Jadi baik yang mau menjelang kematian sakaratul maut itu Muslim, yang mengunjungi juga Muslim. Bagaimana sebenarnya tata cara ketika kita berkunjung atau menghadapi orang yang mau meninggal dunia atau sakaratul maut, ya. Ini ada tata caranya. Jadi Islam mengajarkan, ya. Jadi yang esensinya, yang paling pokok ketika orang menjelang kematian, hanya satu kalimat yang bisa menyelamatkannya, yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi pernyataan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu yang akan menyelamatkannya.
Bukan lagu-lagu, bukan nyanyian, walaupun lagu itu mungkin dalam pandangan manusia lagu yang keren, lagu yang bersemangat, ya kan, lagu yang indah, nggak ada gunanya semuanya itu, ya, nggak ada semuanya, nggak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, mari kita coba breakdown, kita uraikan bagaimana seharusnya tata cara ketika kita menghadapi atau menyikapi ya orang yang sedang sakaratul maut, barangkali itu saudara kita, orang tua kita, atau siapapun ya yang sedang kita kunjungi ya. Nih, ada 4 hal nih ya teman-teman yang harus kita lakukan saat menghadapi orang yang sedang sakaratul maut ya. Nah, yang jelas kematian adalah satu hal yang pasti ya, dan dia bisa datang kapan saja dan di mana saja oleh sebab apa saja ya. Bisa ketika masih muda meninggal, itu sah-sah saja, pantas saja bagi Allah ya. Terlebih lagi yang sudah sangat tua ya, di atas 70, 80, 90 ya. Tidak ada ketentuan usia, kondisi sakit maupun sehat, semua bisa saja menemui kematiannya. Karena tidak ada yang dapat mengetahui kapan datangnya kematian, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat mati. Ya, bahkan sabda Rasulullah menyebutkan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Itu yang orang yang paling cerdas. Menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan bertobat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan bahwa perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Nah, meski kematian bisa datang kapan saja dan pada usia berapa saja, persiapan menuju kematian itu perlu lebih ditingkatkan ketika seseorang dalam keadaan sakit keras ya. Bila ada anggota keluarga yang sedang sakit, ada beberapa hal yang harus kita lakukan bila terlihat adanya tanda-tanda datangnya ajal. Ini ada 4 ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memposisikan orang tersebut tidur miring ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ini tuntunan Islam ya. Bila hal ini dirasa susah, maka menelentangkannya dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat ya. Karena memang kiblat itu adalah arah ya, arah yang sudah ditentukan oleh Allah ketika kita untuk menghadap Allah, ketika kita sholat ya. Dan ketika kematian pun disunahkan, diupayakan ya untuk menghadap ke muka maupun arah kaki. Kemudian yang kedua, disunahkan mengajari atau mentalkin ya orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Syukur kalau masih sadar ya, masih bisa mengucapkan, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau sudah nggak bisa apa-apa, cukup kita talkin ya di dekat telinganya begitu dengan kalimat syahadat la ilaha illallah ya, di dekat telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya. Kalau kemarin saya mendengarkan ceramah Gus Baha yang lebih aman lagi ya, daripada kalau menuntun la ilaha illallah kemudian ternyata la ilah itu kemudian dia meninggal, itu malah lebih celaka karena berarti artinya tidak ada Tuhan ya. Maka Gus Baha mengatakan yang aman itu adalah sebutkan saja Allah 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 ya. Jadi insya Allah akan jauh lebih selamat. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Kemudian yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka, husnudzon kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Sebaliknya, dia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya.
Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi. Aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Ya. Para ulama mengajarkan ketika seseorang dalam keadaan sehat, maka rasa takutnya terhadap siksa Allah, ya, khauf, dan harapannya terhadap rahmat Allah, roja, mesti seimbang ada di dalam dirinya. Ada yang mengatakan rasa takutnya harus lebih banyak daripada harapannya ketika masih sehat. Namun ketika seseorang dalam keadaan sakit dan telah dekat kematiannya, maka harapan pada rahmat Allah mesti lebih besar dari rasa takutnya, atau bahkan hanya ada harapan saja di dalam dirinya kepada rahmat Allah. Ia mesti yakin bahwa Allah akan mengampuninya dan melimpahkan kasih sayang kepadanya. Itu teman-teman, ya. Jadi ada 4 hal yang mesti dilakukan ketika menangani orang yang sedang sakaratul maut, ya. Bukan nyanyi-nyanyi, ya, bukan lagu-lagu Mars, ya, lagu-lagu kidung, lagu-lagu apapun, ya. Maka oleh karena itu sering diingatkan, terutama bagi muslim yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit non muslim, wah itu paling bahaya itu, ya. Jadi kalau bisa, kalau sakit menjelang kematian, ya, kalau misalnya harus dirawat di rumah sakit Islam, ya, aman. Karena kalau di rumah sakit non muslim itu mereka juga punya tim rohani, ya, yang berusaha untuk menuntun orang-orang yang sedang sakaratul maut itu dengan ajaran-ajaran mereka yang notabene kafir, musyrik, ya, kesyirikan, ya, berbahaya itu. Menjelang kematian justru kemudian ditutup dengan kesyirikan. Ya, aduh, itu naudzubillah min dzalik, ya. Jadi sekali lagi apa yang terjadi viral itu menjadi pelajaran bagi kita, ya, ketika kita mengunjungi sahabat, orang tua, senior, siapapun, ya, maka 4 hal itu tadi yang harus dilakukan, ya. Bukan nyanyi-nyanyi, ya. Bukan nyanyi-nyanyi, berbahaya itu nyanyi-nyanyi. Dan ternyata memang setelah dikunjungi itu nggak lama, ya, 1-2 hari kemudian, ya, sesepuh itu meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan beliau husnul khotimah lah, ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.